Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kembali kita dalam channel ini, yang mana insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang biografi daripada seorang sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana sahabat ini yaitu bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Para sahabat yang dirahmati Allah, sahabat ini terlahir dengan nama lengkap Abu Dzar Jundab bin Junadah bin Sufyan Al-Ghifari, tetapi ia dikenal dengan sebutan Abu Dzar Al-Ghifari. Ia adalah sahabat daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang berasal dari suku Ghifar dan termasuk golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Sebelum menjadi seorang muslim, Abu Dzar Al-Ghifari dikenal sebagai seorang perampok yang suka merampok kepala kabilah atau pedagang yang melewati padang pasir. Suku Ghifar memang sudah dikenal sebagai binatang buas malam atau hantu kegelapan. Jika bertemu dengan mereka, jarang sekali orang yang selamat dari perampokan. Sebagai perampok, Abu Dzar Al-Ghifari mewarisi karir ayahnya selaku pemimpin besar kelompok kafilah yang melewati jalur perdagangan Mekah dan Suriah yang dikuasai oleh suku Ghifar. Meskipun melakukan perbuatan jahat, hati kecil Abu Dzar Al-Ghifari sebenarnya menolaknya. Akhirnya ia melepaskan semua jabatan dan kekayaan yang dimilikinya, dan kaumnya pun diserunya untuk berhenti merampok. Namun kaumnya marah dan memusuhinya. Para sahabat yang dirahmati Allah, Abu Dzar Al-Ghifari pun pindah ke Najd bersama ibu dan saudara laki-lakinya, yaitu Unais. Di tempat yang baru, ia menghadapi penduduk Najd yang suka berbuat onar. Namun penduduk Najd justru mengusirnya, dan ia pun pindah ke sebuah perkampungan di dekat Mekah. Dan di tempat itulah Abu Dzar Al-Ghifari mendengar tentang Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam. Lalu akhirnya dia menyatakan keislamannya di depan Ka'bah. Sejak saat itu, sahabat yang hidup sederhana ini membangkitkan harinya untuk Islam. Dan tugas pertama yang diembannya oleh Nabi Muhammad SAW di pundaknya adalah mengajarkan Islam di kalangan sukunya. Abu Dzar Al-Ghifari menemui baginda Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Bacakanlah kepadaku hasil gubahan Anda." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ini bukan syair hingga dapat digubah. Ini adalah Al-Quran yang mulia. Bacakanlah kalau begitu," pinta Abu Dzar Al-Ghifari. Maka Nabi Muhammad SAW pun membacakan Al-Quran. Terketuklah hati Abu Dzar Al-Ghifari untuk memeluk Islam tanpa ragu lagi. Para sahabat yang dirahmati Allah, Abu Dzar Al-Ghifari mempunyai sifat-sifat pemberani, terus terang dan juga jujur. Ia tidak menyembunyikan sesuatu yang menjadi pemikiran dan pendiriannya. Ia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memeluk Islam dikala Rasulullah SAW menyebarkan risalah secara diam-diam. Ketika itu Islam baru dipeluk kurang lebih
oleh 10 orang. Baru saja memeluk Islam, semangat Abu Dzar Al-Ghifari langsung menjulang tinggi. Tanpa menunda lagi, ia pergi ke Masjidil Haram dan berteriak, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Suara itu menggelegar di tengah-tengah pembesar Quraisy yang tengah menyembah berhala. Sontak, hal ini membuat hati mereka gelisah dan akhirnya mereka menghajar Abu Dzar Al-Ghifari. Mungkin saja saat itu Abu Dzar Al-Ghifari akan bertemu ajalnya. Namun datanglah Abbas bin Abdul Muttalib yang berseru, "Wahai orang-orang Quraisy, kalian adalah bangsa pedagang yang mau tak mau akan melewati perkampungan Bani Ghifar. Dan orang ini adalah salah satu warganya. Ia bisa saja menghasut kaumnya untuk merampok kafilah kalian kelak." Maka orang-orang Quraisy pun membebaskan Abu Dzar Al-Ghifari yang tubuh dan wajahnya membengkak. Tetapi Abu Dzar Al-Ghifari tak berhenti sampai di situ. Ia terus mengejek berhala secara terang-terangan. Para sahabat yang dirahmati Allah, suatu hari penduduk Madinah dikejutkan dengan kedatangan rombongan besar. Bila saja mereka tak bertakbir, penduduk Madinah akan mengira mereka sebagai musuh. Dan ternyata mereka adalah orang-orang dari Bani Ghifar dan Bani Aslam yang telah diislamkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Semua tak ketinggalan, baik wanita, anak-anak, remaja maupun tua dan muda, mereka ada dalam rombongan tersebut. Sedemikian gigih, berani, dan cepatnya Abu Dzar Al-Ghifari bergerak menyebarkan Islam, sehingga Nabi Muhammad SAW pun merasa kagum dan menyatakan pujiannya terhadap Bani Ghifar dan Bani Aslam. Nabi Muhammad SAW dengan bangganya berucap, "Ghifar, Allah telah mengampuni dosa mereka. Aslam, Allah menyelamatkan kehidupan mereka." Pribadi Abu Dzar Al-Ghifari tidak terdapat perbedaan antara lahir dan batin. Ia satu dalam ucapan dan perbuatan, satu dalam pikiran dan pendirian. Ia tidak pernah menyesali diri sendiri atau orang lain. Namun ia pun tidak mau disesali oleh orang lain. Kesetiaan kepada kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya terpadu erat dengan keberaniannya dan juga ketinggian daya juangnya. Dalam berjuang melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, ia benar-benar serius, keras, dan juga tulus. Meskipun demikian, ia tidak meninggalkan prinsip sabar dan hati-hati. Setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, Abu Dzar Al-Ghifari hidup tenang pada masa Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Ia menilai kedua khalifah itu benar-benar melaksanakan peri hidup Nabi Muhammad SAW yang sederhana dan jauh dari kehidupan bermewah-mewah. Namun pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Abu Dzar Al-Ghifari mulai gelisah karena mulai banyak pejabat yang tertarik kemewahan dunia. Abu Dzar Al-Ghifari adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling tidak disukai oleh oknum-oknum Bani Umayyah yang mendominasi pemerintahan Utsman bin Affan, seperti Marwan bin Al-Hakam, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan lain-lain. Sebenarnya Abu Dzar Al-Ghifari ingin langsung menghantam orang yang hidup bermewah tersebut. Namun
ia teringat sabda khusus daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang dialamatkan kepadanya. Nabi Muhammad bersabda, "Bersabarlah wahai Abu Dzar sampai engkau menemuiku." Maka Abu Dzar Al-Ghifari pun menyimpan pedangnya dan mengangkat lidah. Ia berseru, "Beritakanlah kepada para penumpuk harta yang menumpuk emas dan perak. Mereka akan disetrika api neraka, menyetrika kening dan pinggang mereka di hari kiamat." Karena merasa nasihatnya tidak digubris, Abu Dzar Al-Ghifari beserta istrinya mengasingkan diri di Raubadah. Di tempat itulah Abu Dzar Al-Ghifari wafat dan jenazahnya disolatkan oleh serombongan kaum muslimin yang lewat. Maka benarlah sabda daripada baginda Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi Muhammad bersabda, "Anda berjalan seorang diri, mati seorang diri, dan dibangkitkan kelak seorang diri pula karena keistimewaannya." Para sahabat yang dirahmati Allah, itulah Abu Dzar Al-Ghifari, pejuang muslim tanpa pamrih duniawi, yang semata-mata berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi keridhaan Al-Khaliq. Ia adalah seorang pahlawan yang dengan gigih dan setia mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Ia sebagai seorang muslim yang penuh takwa kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak berpangku tangan membiarkan kebatilan melanda umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.